Selamat pagi semuanya. Suatu hari eh, ada seorang penjual tahu. Dia kalau mau ke pasar untuk berdagang, dia harus berjalan melewati sawah, lalu dia naik ke kendaraan umum menuju ke pasar. Setiap hari aktivitasnya seperti itu. Setiap hari dia jalan melewati sawah, naik kendaraan umum menuju ke pasar untuk jualan. Nah, hingga suatu hari ketika dia jalan melewati pasar, dia kepleset. Terus tahunya jatuh berantakan dan akhirnya dia nggak bisa jualan di hari itu. Dia pulang ke rumah, dia ngomel-ngomel, dia bilang, Tuhan kok kayak gini? Kan aku hari Minggu aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin doa pagi, aku bayar perpuluhan. Tapi kenapa Tuhan kok Tuhan izinkan kejadian ini terjadi di aku. Hari ini aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa jualan. Kenapa Tuhan? Hari itu dia sangat marah sama Tuhan. Seharian dia ngomel-ngomel di rumah. Nah, sampai sorenya dia dengar kabar bahwa kendaraan umum yang biasa dia naiki hari itu kecelakaan. Dan penumpangnya semua masuk rumah sakit. Dan di situ dia baru sadar bahwa Tuhan izinkan tahunya jatuh supaya dia selamat dari kecelakaan itu. Nah, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita seringkali bertanya, kenapa Tuhan kok kejadian ini terjadi di saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya kan? Nah, jawabannya ada di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat yang ke-33 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Roma 11 ayat 33 sampai 36 ini kita tahu bahwa Tuhan juga bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita dan menetapkan jalan-jalan hidup kita sesuai yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi di ayat 33 dikatakan, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Seperti Tuhan sudah menetapkan Abraham dan Sarah pasti punya anak. Mau umur berapapun, sudah menepos atau belum, waktu Tuhan menetapkan pasti punya anak, maka Abraham dan Sarah punya anak. Sama seperti bangsa Israel sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, apapun yang terjadi, bangsa Israel mau sebebal apapun, mau sering uring-uringan, tetap bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, meskipun dilempar ke dapur api, kalau Tuhan bilang tidak mati, mereka akhirnya tidak mati dan berhasil keluar dari dapur api. Nah, dari sini kita tahu dalam setiap keputusan Tuhan, ada maksud Tuhan tersendiri. Tuhan yang memutuskan kapan Tuhan mau menolong kita, sekarang atau nanti. Tuhan juga yang memutuskan kapan Tuhan mau menyembuhkan kita, sekarang atau nanti. Dan bagaimana Tuhan mau menyembuhkan kita, caranya bagaimana, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan juga yang memutuskan usaha kita mau berhasil atau tidak. Tuhan juga yang memutuskan kapan keluarga kita akan dipulihkan. Dan seringkali hal-hal ini yang membuat kita menjadi sulit untuk menerima ketika keputusan Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita merenungkan dalam hidup kita ini,
kita mau semuanya berjalan dengan cepat. Kalau bisa, sembuhnya sekarang. Diberkatinya kalau bisa sekarang. Jadi kaya juga maunya sekarang. Dipulihkan juga mau sekarang. Nah, kita mau semuanya sekarang, segera. Sesuai dengan cara kita, mau sukses sesuai dengan cara kita, mau sembuh sesuai dengan cara kita. Tetapi sebagai seseorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang Kristen yang dewasa, kita harus sadar bahwa dalam hidup ini tidak semuanya harus sesuai dengan kehendak kita. Seringkali Tuhan mengambil waktunya sendiri, sama seperti ketika Tuhan menolong Lazarus yang sakit lalu mati. Kalau Tuhan belum mau ke Lazarus, Tuhan nggak berangkat ke Lazarus. Meskipun Lazarus saat itu sedang sakit keras lalu akhirnya mati, tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan mampu membuat Lazarus bangkit dan hidup dan sehat kembali. Nah, seringkali kita melihat keputusan yang Tuhan ambil tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita seringkali harus menerima fakta bahwa kita seringkali harus menerima fakta ini dan prinsip yang harus kita pegang adalah kita harus menerima dan tidak boleh marah saat Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan. Kita nggak boleh marah. Nah, saat Tuhan tidak menolong kita sesuai dengan waktu yang kita mau dan keputusan Tuhan adalah diam, kita tidak boleh marah. Kenapa? Karena marah kita kepada Tuhan itu tidak membuat situasi menjadi lebih baik, malah membuat situasi menjadi lebih buruk. Suatu hari ada seorang pemuda, dia kehidupannya sangat nggak bagus, dia rajin ke diskotik, minum, mabuk, drugs, sampai akhirnya di suatu hari dia dijamah oleh Tuhan dan dia akhirnya bertobat. Ketika dia bertobat, dia benar-benar cinta Tuhan, dia rajin ke gereja, dia rajin pelayanan. Nah, di satu titik pemuda ini berdoa, minta jodoh. 1 tahun dia berdoa minta jodoh, Tuhan belum kasih. Tahun kedua dia berdoa minta jodoh, Tuhan masih belum kasih. Tahun ketiga dia berdoa minta jodoh, Tuhan juga masih belum kasih. Nah, akhirnya pemuda ini marah. Dia, gimana sih Tuhan? Aku ini hidup sudah benar, sudah rajin ke gereja, sudah mengikuti 10 perintah Allah, tapi kenapa Tuhan kok Tuhan tidak jawab doaku? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kehidupan lamanya, kembali ke diskotik, minum, mabuk, dan akhirnya dia pacaran dengan sembarangan. Nah, ketika dia pacaran dengan seorang perempuan, ternyata perempuan ini bukan seorang penolong, tapi seorang perongrong. Akhirnya hartanya mulai diambil oleh perempuan ini dan akhirnya pemuda ini jatuh miskin dan ditinggalkan oleh perempuan ini. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama belajar untuk menerima dan percaya bahwa jalan Tuhan dan cara Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita menjadi marah dan meninggalkan Tuhan. Jadi sekarang kita semua setuju ya kalau Tuhan ikut mengambil keputusan dalam hidup kita dan yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan keputusan dan waktu Tuhan. Tetapi keputusan Tuhan dalam hidup kita, keputusan Tuhan itu bisa beberapa kali berubah. Nah, ini yang mau kita sama-sama pelajari. Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa merubah keputusannya. Hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana caranya menggerakkan hati Tuhan. Kita mau belajar dari Alkitab, ada banyak peristiwa dalam Alkitab di mana hati Tuhan tergerak. Salah satunya ketika perkawinan di Kana, tentang mujizat air menjadi anggur. Dalam Yohanes 2 ayat yang ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Jadi di perkawinan di Kana ini sebenarnya Tuhan Yesus nggak mau bikin mujizat waktu itu. Sekali lagi di ayat 4 berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba ini sama dengan waktuku belum tiba. Waktu itu sama dengan kronos. Waktu dalam Alkitab ada dua, kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang berjalan secara linear, berurutan, dan dapat diukur. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun itu kronos. Satu hari 24 jam, dan setiap hari kita semakin bertambah tua. Nah, itu semua kronos. Tidak ada yang bisa mempercepat waktu, tidak ada yang bisa memperlambat waktu. Berbeda dengan kairos. Kairos itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung, dan tidak bisa diukur. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Contoh, Yusuf dari penjara, seorang kriminal, diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri dalam waktu yang sangat singkat. Itu Kairos. Ayub dari kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin, lalu mendadak jadi 2 kali lipat lagi kekayaannya, itu Kairos. Jadi tidak bisa diukur sama waktu dan kelihatannya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu namanya Kairos. Kembali ke Alkitab, Yohanes 2 ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Itu sama dengan kronosku belum tiba. Dan kenapa tiba-tiba kronos bisa berubah menjadi kairos? Kenapa Tuhan Yesus hatinya tergerak? Apa yang dilakukan oleh Maria, ibu Yesus? Nah, Tuhan melihat niat dan motivasi yang benar dari Maria. Ayat Alkitabnya bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Banyak orang berdoa, berkati Tuhan, berkati saya supaya cepat sukses. Tapi motivasinya benar, tapi motivasinya nggak benar. Supaya cepat sukses, cepat kaya, supaya bisa pamer. Supaya bisa menunjukkan ke orang-orang yang dia benci. Supaya bisa pamer ke orang-orang yang dulu pernah menindas dia. Nah, tetapi seringkali Tuhan lihat niat hati kita salah, jadi Tuhan nggak jawab doa kita. Tapi di cerita air jadi anggur ini, Tuhan Yesus melihat hati Maria. Tuhan Yesus melihat motivasi Maria, yaitu mau menjadi berkat, supaya pesta pernikahan di Kana ini tidak hancur. Maka Tuhan berubah yang tadinya kronos menjadi kairos. Tentang motivasi ini, ada seorang pemuda yang ini cerita beberapa kurang lebih 10-15 tahun yang lalu, ada seorang pemuda gajinya kurang lebih 2 juta rupiah waktu itu. Nah, pemuda ini sudah menikah dan dia punya keinginan supaya gajinya jadi 10 juta. Jadi dia kasih perpuluhannya 1 juta. Nah, dia kasih perpuluhannya 1 juta, akhirnya hampir setiap, bukan hampir, tapi setiap bulan dia selalu bertengkar sama istrinya. Istrinya selalu bilang, nggak bisa, kamu gaji 2 juta ya perpuluhan 200.000. Nggak bisa kamu nyogok Tuhan, gaji 2 juta, kasih perpuluhan 1 juta supaya gajimu 10 juta. Nggak sulapan kayak gitu. Akhirnya tiap bulan mereka bertengkar. Pemuda ini juga jawab, ya ini langkah iman, kita harus melangkah secara iman supaya kita dapat gaji 10 juta. Ya tapi nggak bisa kita hidup dengan uang cuma 1 juta, kamu harus hitung dengan baik. Akhirnya mereka menemui kakak rohani mereka dan kakak rohani mereka menjawab dengan bijak, nggak bisa, kamu dipercaya Tuhan 2 juta, kamu nggak bisa manage dengan baik, Tuhan nggak percaya kamu lebih besar. Lah kamu dikasih 2 juta,
motivasimu salah, kamu nyogok Tuhan 1 juta supaya gajimu jadi 10 juta, nggak bisa. Jadi, eh, dan akhirnya pemuda ini berubah. Jadi, motivasinya yang salah, nyogok Tuhan, dan itu membuat kekacauan. Akhirnya dia nurut sama kakak rohaninya, dia memberi perpuluhan sewajarnya, dia mengelola keuangannya dengan baik, dan akhirnya pemuda ini semakin diberkati. Nah, kita masuk ke peristiwa kedua dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat yang ke-40 dikatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ada seorang kusta yang berani mendekat kepada Yesus dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jadi orang kusta ini tidak menuntut, tetapi dia hanya berserah dan berharap. Lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu menjamah orang kusta ini dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang kusta ini pun seketika itu juga menjadi sembuh. Nah, kita mau belajar dari sikap hati orang kusta ini. Orang kusta ini berserah dan berharap. Dari kekuatan berserah dan berharapnya, orang kusta ini berani ambil resiko. Berserah dan berharap bukan nggak ngapa-ngapain, tapi melakukan sesuatu. Orang kusta ini berani mengambil resiko. Apa resikonya? Kalau orang kusta ini tidak sembuh, nah sebelumnya kita mau lihat apa kata hukum Taurat tentang orang kusta di zaman itu. Dalam kitab Imamat menjelaskan bahwa orang kusta harus tinggal di luar perkemahan, tinggal di luar kota, jauh dari keramaian. Nggak boleh tinggal sama-sama. Dan orang kusta ini harus teriak najis, najis kalau dia kalau ada orang normal di sekitarnya. Dan orang kusta ini tidak boleh mendekat ke orang sehat, tidak boleh mendekat ke imam, ke orang-orang suci. Nah, kusta dianggap bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga najis. Apa hukuman jika melanggar hukum Taurat ini? Hukum Taurat tidak menjelaskan, tapi karena kenajisan kusta ini dianggap serius, orang kusta ini kalau melanggar bisa dilempar batu sampai mati. Nah, setelah kita tahu resikonya, ternyata ada resiko yang besar diambil oleh orang kusta ini. Berbeda dengan orang lumpuh. Orang lumpuh datang ke Tuhan, "Tuhan minta tolong sembuhin aku." Nah, kalau misal orang lumpuh ini nggak sembuh, nggak ada masalah. Begitu juga dengan orang buta. Nggak ada resikonya. Tapi orang kusta ini, ketika dia berani mendekat ke Tuhan Yesus, dan ketika dia minta tolong sama Tuhan Yesus, kalau dia nggak sembuh, di titik itu juga orang-orang akan merajam orang kusta ini sampai mati. Karena orang kusta dianggap najis. Nah, Tuhan suka dengan orang yang punya sikap hati seperti orang kusta ini, berserah dan berharap, punya iman yang besar dan kerendahan hati. Nah, kita lanjut ke peristiwa yang ketiga tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayatnya di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini seharusnya nggak terjadi. Karena Yesus baru saja kehilangan Yohanes Pembaptis, sepupunya. Yohanes Pembaptis waktu itu dibunuh oleh Herodes, jadi saat itu Tuhan Yesus sedang berduka dan ingin menyendiri.
Kurang lebih Tuhan Yesus dari Kapernaum ingin pergi ke daerah Betsaida melalui Danau Galilea. Kurang lebih jaraknya 8 sampai 10 kilometer. Nah, jadi kalau jalan kaki itu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Jadi waktu itu Tuhan Yesus pengen menyendiri, dia naik kapal, tapi karena waktu itu Tuhan Yesus sangat terkenal dan orang-orang ingin disembuhkan, ada orang lihat, oh, ada Tuhan Yesus. Nah, dia ngikutin Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus naik kapal, dia ngikutin dari darat. Nah, sambil orang ini ngikutin dari darat, nah dia bilang ke orang-orang di sekitarnya, ada Tuhan Yesus, ayo kita ikutin dia. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mendarat, Tuhan Yesus kaget, kok banyak orang. Nah, di situ Tuhan Yesus tergerak hatinya. Dan Tuhan Yesus mengajar dan akhirnya melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi, Tuhan Yesus tergerak ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, melihat orang yang benar-benar lapar dan haus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus tersentuh bukan karena keramaian orang itu, tapi karena Tuhan Yesus melihat kerinduan hati mereka. Tuhan Yesus tidak mencari jumlah, tetapi melihat ketulusan hati orang-orang ini. Nah, melalui sharing firman Tuhan hari ini, kita sama-sama mau diingatkan, kenapa mujizat mungkin belum terjadi dalam kehidupan kita, kenapa doa kita belum dijawab. Apakah karena motivasi kita masih salah, motivasi kita masih untuk keakuan kita, keegoisan kita, dan bukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, atau karena sikap hati kita masih salah, karena kita sudah mulai meninggalkan Tuhan, kita sudah mulai menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita sudah nggak baca Alkitab lagi, jarang berdoa karena doa kita belum dijawab dan kita kecewa sama Tuhan. Karena itu, mari kita sama-sama kembali bertobat kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan hanya untuk mencari tangannya untuk menerima mujizat, tetapi mencari wajahnya untuk membangun sebuah hubungan yang intim. Mujizat itu bukan tujuan akhir, melainkan pengalaman pribadi yang membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Amin.